Halo Pak Taufik. Halo. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Alhamdulillah ya Pak ya. Akhirnya di tengah-tengah kesibukannya Pak Taufik bisa hadir juga di podcast Bincang Seru ini. Terima kasih banyak Pak Taufik. Saya terima kasih diberi kepercayaan diundang kembali oleh podcast Biru Fakultas Hukum Wijaya Putra. Iya, karena topiknya ini selalu bersinggungan nih dengan Pak Taufik. Sebenarnya kita udah janjian sejak beberapa minggu yang lalu ya Pak, tapi alhamdulillah baru terlaksana Pak Taufik bisa hadir di podcast Bincang Seru hari ini. Oke, Bapak, hari ini kita mau membahas terkait tentang menjaga marwah pemilu nih. Akhir-akhir ini rame sekali, apalagi setelah putusan MK terkait tentang usia wakil presiden di bawah 40 tahun. Nah, ngomong-ngomong menjaga marwah pemilu nih Pak, apa sih makna dari menjaga marwah pemilu itu sendiri atau MMP biasanya disebutnya? Baik, terima kasih Mbak Fitri. Pertama, mudah-mudahan sekalipun suasana panas di luar disintap dingin. Dingin sekali, karena AC ya Pak. Baik, terkait dengan upaya menjaga marwah pemilu ya. Jadi menjaga marwah pemilu itu menurut saya merupakan satu upaya bagaimana mewujudkan pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024 ini betul-betul menjadi pemilu yang bermartabat. Ini merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kata kunci di sana adalah berintegritas atau bermartabat. Itu yang harus diupayakan sehingga menjadi marwahnya, citra baik pemilu tetap bisa terjaga. Jadi upaya ya Pak ya, Ya. upaya agar pemilu itu berjalan dengan adil dan tanpa ada campur tangan dari pihak-pihak yang Ya, mau siapapun, melakukan ya. kecurangan gitu ya Pak ya. Oke. Lalu arti penting MMP sendiri itu apa Pak? Ya, ini sebetulnya merupakan satu dalam tanda kutip ya, taruhan Indonesia sebagai tidak hanya sebagai negara demokrasi, tapi sebagai negara monokrasi dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Kalau sebagai negara demokrasi memang selama ini kita sudah berkoar-koar bahwa kita sebagai negara demokrasi, dan salah satu implementasi sebagai negara demokrasi itu adalah ya pelaksanaan pemilu itu sendiri ya. Tapi menurut saya lebih dari demokrasi, kita kelasnya lebih tinggi lagi, yaitu demokrasi. Karena memang paradigma kita yang sudah ada dalam konstitusi sudah mengalami pergeseran, tidak hanya berhenti di kelas demokrasi, tapi kelasnya sudah naik lagi, nomokrasi. Apa sih Pak nomokrasi? Ya, demokrasi ini sebetulnya tidak melepaskan aspek demokrasinya. Demokrasinya ada, di mana kalau kita membaca dalam pasal 1 ayat 2, kedaulatan ada di tangan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar. Artinya apa? Kalau hanya sekedar pada tahapan satu titik di kelas demokrasi tadi, maka hasil keputusan tidak hanya didasarkan pada kalkulasi kuantitas. Ada 1000 orang, 900 bersepakat, ya sudah, itu merupakan ketepatan yang harus diterima ya. Titik demokrasi. Tetapi dalam hal ini kita sudah naik kelas, tidak hanya sekedar demokrasi, nomokrasi, yaitu selama ketetapan yang didasarkan kuantitas itu pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar. Okay. Artinya apa? Keputusan apapun, sekalipun itu didukung oleh suara mayoritas, ya
oleh banyak ya. Tapi selama keputusannya masih ada bias atau bertentangan dengan konstitusi, ya keputusan itu masih bisa dievaluasi. Jadi belum bisa dilaksanakan belum gitu ya Pak? Belum bisa dilaksanakan dan masih ada, ya masih bisa dievaluasi, masih diuji kembali lah ya. Jadi kalau misal demokrasi itu keputusannya didasarkan yang paling banyak gitu ya Pak ya, masyarakatnya, pemilihnya. Kalau monokrasi ini itu berdasarkan yang membuat keputusan, kalau misalnya keputusannya tersebut masih dirasa meragukan atau masih perlu dievaluasi dengan konstitusi, ya masih bisa dievaluasi. Oke. Lalu kaitannya nih Pak, putusan MK dengan menjaga marwah pemilu itu sendiri apa? Kemarin kan sempat ada kontroversi terkait putusan MK terkait dengan pemilu itu kan Pak. Memang ini kan ibarat kita ini sedang berlayar, ada gelombang, riak gelombang. Menurut saya jadi termasuk salah satu riak gelombang yang dihadapi itu adalah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji pasal 169 Undang-Undang Pemilu terkait dengan syarat minimal sebagai usia ya, sebagai calon presiden dan wakil presiden, di mana putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 90 itu yang semula di pasal 169 Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 huruf G, di sana syarat minimal usia 40 tahun, kemudian ada penambahan rumusan. Ini yang menurut saya ya ini merupakan satu gelombang pertama yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu dalam rangka untuk menjaga marwah pemilu itu sendiri. Ini sebetulnya saya tidak mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sah tidak sah, saya tidak masuk dalam rangka itu kan, itu sendiri sudah ada Mahkamah Kehormatan MK yang sudah menelisik dari format putusan itu sendiri. Saya tidak masuk sana, tapi saya katakan bahwa ini merupakan satu gelombang besar yang dihadapi dalam rangka menjaga marwah. Oke, itu sebuah putusan Mahkamah Konstitusi, dan ini terkait dengan marwah itu sendiri. Apakah pemilu ke depan itu sebagaimana harapan kita semuanya bisa menjadi pemilu yang berintegritas, pemilu yang bermartabat, jujur, adil itu. Ya, ada nilai-nilai jujur, adil dan sebagainya. Itu kita semua menjaga ya, kita semua ya. Tapi tanggung jawab terbesar tentunya kepada penyelenggara pemilu. Berbicara penyelenggara pemilu siapa? Penyelenggara pemilu itu kalau kita menurut pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 17 ada 3 institusi yang paling bertanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu. Pertama adalah Komisi Pemilihan Umum itu sendiri, yang kedua Badan Pengawas Pemilu, yang ketiga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 3 ini punya tanggung jawab besar dalam rangka untuk menjaga marwah pemilu tadi. Dari 3 institusi ini tentunya kalau ditarik mana yang lebih besar lagi, tentunya pertama adalah Komisi Pemilihan Umum, karena dia KPU ya Pak. KPU, karena inilah sebagai lembaga yang akan melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan umum. Artinya apa? Ya, tanggung jawab paling besar untuk menjaga marwah ini menurut saya KPU. Ya. Bukan berarti kemudian yang tidak bertanggung jawab, tetap punya tanggung jawab, termasuk Bawaslu dan DKP. Tapi yang tumpuan pertama adalah KPU, karena dia yang pemain pertama langsung ya. Dia harus bisa dari semua aspek tahapan ya, harus bisa menjaga marwah baik ini. Nah,
yang itu dimulai pertama adalah dari putusan Mahkamah Konstitusi. Ada putusan itu yang dalam notabene memang kita semua sudah mengetahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding, final dan mengikat. Nah, di sini menurut saya kalau dari kacamata perspektif undang-undang, apalagi kita di dunia perguruan tinggi terkait ini kan berbicara mutu, kualitas ya, berbicara marwah itu sebenarnya berbicara kualitas pelaksanaan pemilu itu sendiri. Ada manajemen mutu, ada siklus di sana, ada persiapan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, penguatan. Artinya apa? Semua dalam kerangka mutu tadi, pelaksanaan pemilu yang bermartabat itu dimulai awal dari adanya penetapan ya. Penetapan ini sebetulnya bisa kita lihat dari kalau kita mengacu pada undang-undang pemilu, di sana ada dua hal yang harus dilakukan oleh KPU, yaitu penetapan berupa peraturan KPU dan keputusan KPU ya, peraturan KPU, dan untuk itu KPU sudah melaksanakan ya penetapan itu ya, dalam kaitan dengan persyaratan itu masuk dalam penetapan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Ini menggantikan PKPU sebelumnya ya. Di dalam PKPU nomor 19 tahun 2023 ini, di sana sudah masuk mengenai kriteria tadi, syarat ya. Dan yang perlu dipahami tentang keberadaan PKPU itu sendiri, kalau merujuk pada pasal 75 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, apa sih peraturan KPU itu? Peraturan KPU itu merupakan pelaksanaan perundang-undangan ya. Artinya apa? Penetapan yang dilakukan oleh KPU berupa peraturan ini sebetulnya adalah melaksanakan undang-undang. Undang-undang yang mana pertanyaannya? Ya undang-undang tentang pemilu itu sendiri, undang-undang pemilu. Jadi undang-undang pemilu pelaksanaannya terkait dengan pemilihan umum itu dijabarkan dalam peraturan KPU dan keputusan KPU ya. Oke, kita kembali sekarang terkait dengan itu. Maka kalau berbicara keberadaan peraturan KPU itu sebagai pelaksana dari undang-undang pemilu, pertanyaannya adalah terkait dengan putusan MK yang kemudian itu dirujuk langsung oleh oleh KPU dalam rangka apa? Merujuk itu sebagai pijakan untuk menerima pendaftaran salah satu calon yang memenuhi kriteria itu. Dalam hal ini kita semua sudah tahu yang itu menjadi persoalan di luar, yaitu Mas Gibran ya. Karena mendasarkan pada itu. Pertanyaannya adalah sekarang KPU dengan peraturannya itu dia melaksanakan apa? Melaksanakan putusan MK atau melaksanakan undang-undang? Melaksanakan putusan MK ya Pak? Nah, harusnya KPU dalam kontrol sesuai dengan keberadaannya, KPU itu melaksanakan undang-undang. Tetap kekeh ya Pak ya? Undang-undangnya apa? Undang-undang pemilu. Cantolannya itu dia. Gak bisa langsung lompat ke putusan Mahkamah Konstitusi, karena KPU itu keberadaannya, sekali lagi keberadaannya KPU ada di undang-undang pemilu. Oke. Kalau sebelumnya ada undang-undang sendiri sebelumnya ya. Jadi sebelum yang sekarang ini, sebelumnya itu diatur sendiri-sendiri tentang pemilu, diatur dalam undang-undang tentang pemilihan umum ya. Itu undang-undang nomor 8 ya, undang-undang tahun 2012 lah. Kemudian ada undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara pemilu. Kemudian ada dari 3 undang-undang ini dijadikan satu menjadi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Artinya apa? Ini termasuk dalamnya
ada keberadaan KPU di sana. KPU diatur sama limitatif ya dalam undang-undang itu, termasuk tugas dan wewenangnya, termasuk dalamnya adalah tentang mengenai apa itu peraturan KPU. Jadi intinya KPU itu melaksanakan undang-undang. Nah, sekarang undang-undangnya adalah undang-undang mana? Undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tentang pemilihan umum. Di mana salah satu pasalnya adalah berkaitan dengan tadi mengenai batas usia minimal capres-cawapres, dan itu memang sudah dirujuk oleh KPU melalui peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dan pada pasal 13 disebutkan di sana mengenai persyaratan tadi. Artinya kalau dia tetap konsisten bahwa dia sebagai pelaksana undang-undang, sekalipun ada putusan Mahkamah Konstitusi, walaupun di sana bersifat final and binding, nggak bisa secara langsung itu dipakai sebagai rujukan terkait dalam pengaturan peraturan KPU. Jadi harus tetap dengan peraturan. Harus. Yang diubah dulu mana? Harusnya diubah dalam undang-undangnya dulu. Putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian merubah undang-undang, dari merubah undang-undang, kemudian karena undang berubah, peraturan KPU-nya harus berubah. Baru bisa itu dilaksanakan ya Pak ya. Oke. Berarti tapi dengan adanya putusan MK ini ada pro kontra gitu kan Pak? Karena ya, menurut anak-anak muda nih biasanya kan pro gitu ya Pak, karena memang itu memberikan kesempatan kepada anak-anak muda yang memiliki prestasi untuk bisa bisa mencalonkan sebagai presiden ataupun wakil presiden gitu. Gimana menurut Pak? Saya sendiri sebenarnya sepakat dengan generasi muda, tapi karena kita adalah negara hukum, gitu ya, demokrasi tadi, maka semua kita kembalikan kepada norma-norma yang ada. Harus sistematis dulu ya Pak ya. Oke. Harus sabar lah dulu ya. Ada putusan putusan diakomodir, dirubah dulu undang-undangnya, setelah undang-undang dirubah baru ini berjalan. Sehingga orang tidak terkait kembali pada marwah itu akan terjaga kesuciannya dalam pelaksanaan pemilu ini. Oke Pak, ini Pak, peluang upaya hukum untuk menjaga marwah pemilu itu sendiri seperti apa? Dalam hal ini, mudah-mudahan perbincangan ini sebetulnya kita tidak memanas-manas yang di luar ya, tidak, tapi dalam upaya untuk mengingatkan kembali kepada kita semuanya, untuk semua harus kita kembalikan pada norma-norma yang ada, yang sudah kita sepakati bersama ya. Jadi terkait dengan yang sudah seperti itu, apakah bisa upaya yang bisa dilakukan? Sebetulnya ini saya pribadi sebetulnya ketika ada isu itu kemudian tidak hanya hanya berkoar-koar gitu ya, tapi ada aksi hukum yang bisa dilakukan oleh tim hukum. Saya yakin di masing-masing ada tim hukumnya ya. Kalau kita merujuk pada ketentuan yang ada masing-masing, ketika ada satu yang dirasa memang itu merupakan satu dalam tanda kutip ya, apa yang dilakukan oleh KPU dengan menerima dan menetapkan pasangan sebagai pasangan yang resmi gitu, itu kalau dianggap sebagai satu pelanggaran ya bisa dilakukan upaya hukum. Kalau kita kembali pada undang-undang pemilu sudah mewadai di sana. Dalam pasal 76 disebutkan apabila diduga bahwa dalam pembentukan peraturan KPU ini kan KPU adalah putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian langsung melakukan perubahan ya, merubah peraturan, dirubah, merujuknya tidak ke undang-undang, merujuk langsung kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Ini yang menurut kacamata saya ini sebetulnya merupakan satu pelanggaran ya, pelanggaran ini kalau kita maju pada pasal 76 itu bisa diuji. Diuji kemana? Ke Mahkamah Agung. Jadi sebetulnya saya menunggu tidak hanya suara-suara menolak, tapi tim hukumnya bagaimana? Tim hukumnya harusnya ya, tim hukumnya. Saya tidak menggurui tim hukum dari para ahli.
harusnya tidak hanya berkuar bahwa ini tidak, ya harusnya melakukan aksi hukum, melakukan upaya pengujian peraturan KPU yang mengubah, yang merujuk pada dari undang-undang, merujuk pada putusan ini, merubah itu diuji apakah peraturan yang merubah itu betul tidak, ya melalui pengujian dulu di mahkamah harusnya ya. Tapi sayang sudah ketinggalan kita. Karena apa? Karena sesuai dengan ketentuan yang ada, batas waktu pengajuan itu toleransinya adalah 30 hari sejak tanggal pengundangan peraturan KPU. Peraturan KPU yang terbaru kan nomor 23 dan 23 itu tanggal 3 November. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 7, Pak. 7 Desember. 7 Desember. Ya, sudah lewat ketinggalan kereta ya. Eman ya. Kalau jadi tidak diajukan pengajuan, enggak diuji. Enggak diuji lagi. Emang harusnya diuji. Kalau saya sebagai tim anggota tim hukum salah satu koalisi yang berseberangan, saya akan mengajukan pengujian di Mahkamah Agung. Tapi sayang banget tidak dilakukan pengujian ya Pak. Oke Pak. Lalu pihak-pihak yang memiliki legal standing upaya hukum untuk menjaga marwah pemilu sendiri itu siapa sih Pak? Kita kembali kepada pasal 76 Undang-Undang 7 tahun 17. Di sana disebutkan bahwa yang punya legal standing pertama adalah Bawaslu. Kemudian yang kedua adalah pihak merasa dirugikan. Ya. Siapa? Ya tentunya adalah dalam hal ini adalah ya partai politik pengusung dari masing-masing calon. Ya itu yang merasa rugi. Kalau dia merasa nggak rugi ya. Jadi itu yang punya legal standing untuk mengajukan pengujian peraturan Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Agung. Jadi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oke. Kalau kita ini kan merasa rugi tapi nggak bisa ya. Dalam hati nggak bisa untuk melakukan, tidak memiliki legal standing ya Pak kalau masyarakat biasa seperti kita. Oke. Terima kasih banyak Pak Taufik, seru sekali perbincangan siang ini. Terima kasih sama-sama. Terakhirnya Pak, closing statement dong Pak untuk law friends yang nonton podcast kita. Ya, law friends, dengan segala problema yang ada, ya kita berharap bahwa pemilu 2024 bisa dilaksanakan secara demokratis. Ini sudah lewat fase-fase, ya apapun sudah kita terima. Yang penting bahwa kita harus melaksanakan dengan kesadaran diri, tanggung jawab yang besar, bahwa pemilu ini adalah, kalau saya tadi, mempertaruhkan nama baik bangsa negara Indonesia. Kita jaga marwah pemilu menjadi pemilu yang berintegritas, pemilu yang bermartabat. Jadi untuk menjaga marwah pemilu itu sendiri, kita sebagai masyarakat harus bisa menjalankan pemilu yang demokratis, betul, jujur juga ya Pak, dan adil ya Pak ya, harus damai. Oke. Terima kasih banyak Pak Taufik. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast Bincang Seru selanjutnya dengan pembahasan yang lain.